wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada orang mengatakan bersama beban terasa ringan, sendiri tugas terasa berat. Maka dari itu kami dari kelompok 4 berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026 mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM CDMS CPOD. Di sini kami merupakan kelompok 4 dari kelas MJ 303 Prodi PJJ 1 Manajemen Universitas Siber Asia. Baik, sebelum memulai presentasi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Eka Yuliani. Kemudian yang kedua, ada Kak Elta Lydia. Lalu ada Kak Erwiana. Kemudian ada Kak Farid Azi. Ada Fikri Arsalan. Lalu ada Gisela Isabella. Dan ada Kak Gusnanda Permana. Yang terakhir ada Kak Hadaina Sabila. Pada ujian akhir semester mata kuliah digital marketing kali ini, kami diminta untuk melakukan audit digital terhadap 3 video promosi Universitas Siber Asia atau UNSIA yang telah dipilih sebagai karya terbaik di semester ini. Dari 10 video tersebut, kami diminta untuk memilih 3 video yang akan kami analisis. Dari 10 video pilihan terbaik, kami sudah memilih 3 video yang akan kami review, yaitu mereview video 1, mereview video keempat, dan mereview video kelima. Analisis identitas visual dan psikologi warna. A. Penggunaan logo UNSIA. Logo UNSIA adalah identitas utama dalam mempromosikan UNSIA. Video 1, visual video dimulai dengan gambar hitam putih yang memberi kesan bahwa pendidikan lama masih terbatas dan kaku. Setelah itu, tampilan berubah menjadi berwarna biru dan orange yang merupakan identitas UNSIA. Warna biru memberi kesan percaya dan profesional, sedangkan warna orange memberi kesan semangat dan inovatif. Perubahan dari warna hitam putih ke warna biru dan orange menunjukkan adanya perubahan dari sistem pendidikan lama ke pendidikan yang lebih modern dan berbasis online. Pada video 1, logo UNSIA ditonjolkan secara jelas menggambarkan pertemuan antara kondisi pendidikan saat ini dengan konsep pendidikan masa depan yang ditawarkan oleh UNSIA. Video 4. Visual video dimulai dengan menggunakan psikologi warna yang sangat naratif. Bagian awal didominasi warna gelap atau suram. Ini mempresentasikan masalah atau kesulitan, kelelahan, rutinitas yang membelenggu. Munculnya logo UNSIA sebagai identitas yang didominasi warna orange dan biru memberikan kesan harapan, teknologi, dan kejernihan. Logo UNSIA muncul di akhir sebagai penutup, memberikan kesan bahwa UNSIA menjadi jawaban dari semua masalah dan kegundahan bagi pekerja yang ingin meraih masa depan di dunia pendidikan. Video kelima, di visual awal video cenderung natural dan agak flat. Warna keseharian, bengkel yang kusam, cucian menumpuk. Ini menggambarkan realitas hidup yang melelahkan. Di tengah video, saat laptop atau handphone dibuka, fokus tertuju pada layar yang menampilkan LSMS dan logo UNSIA. Perpaduan antara warna biru dan orange menyimbolkan harapan menuju jendela masa depan. Akhir menampilkan drone shot gedung UNSIA yang megah dengan langit cerah. Warna hijau, kaca gedung, dan langit biru memberikan kesan kemapanan dan kestabilan. Ini penting untuk menepis anggapan bahwa kampus online tidak punya gedung fisik. Kekuatan visual video. Video 1 menggunakan palet warna biru secara dominan melalui grafis, teknologi, dan footage gedung kaca. Warna biru di sini memicu psikologitas, kepercayaan, dan intelijen yang krusial untuk meyakinkan publik bahwa universitas full online, indikredibel, dan bukan institusi fiktif. Transisi dari hitam putih ke berwarna menyimbolkan UNSIA sebagai pembawa masa depan. Video keempat menggunakan kontras warna. Sequence awal didominasi warna gelap atau suram, malam hari stasiun kusam untuk menggambarkan keputusasaan rutinitas. Masuknya warna identitas UNSIA, putih dan biru, pada interface website detail kedua video berfungsi sebagai simbol harapan dan kejernihan solusi. Video kelima menggunakan warna untuk inklusivitas. Warna orange atau kuning pada logo muncul sebagai aksen kehangatan dan optimisme di tengah visual keseharian yang flat. Kesimpulan kekuatan visual. Dari perbandingan ketiga video tersebut,
Video yang paling kuat secara visual untuk membangun citra institusi berkelas internasional adalah video 1. Production value-nya terletak pada pemilihan latar, teknik pengambilan gambar, dan editing yang bersih, menjadikan video 1 adalah yang paling efektif memvisualisasikan klaim Universitas Cyber Asia sebagai kampus masa depan berstandar nasional dan internasional. Analisis hook terbaik. Dari hasil analisa ketiga video yang sudah kelompok kami review, kelompok kami berkesimpulan bahwa video 1 adalah video yang terbaik. Kenapa? Video 1 memiliki hook yang paling efektif untuk menarik perhatian para calon mahasiswa baru dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Universitas Cyber Asia. Video 1 cocok untuk audiens, baik itu Gen Z maupun milenial, yang lebih menyukai konten yang raw atau mentah, autentik atau jujur, dan tidak terasa seperti iklan. Hook pada video 1 terasa seperti konten TikTok atau Reels, sehingga retensi penonton tetap terjaga karena penyajian visual yang tidak monoton. Yang menjadikan video 1 terbaik menurut kelompok kami ada 3 poin. Yang pertama, visual video yang dinamis dan pemilihan warna yang tepat memberikan kesan elegan dan profesional bagi audiens. Penambahan gradasi warna biru dan orange dari logo Unsia menambah value video 1 sebagai video paling inovatif. Yang kedua, durasi yang singkat dan kecepatan video serta pemilihan background yang penuh semangat menciptakan hook yang sangat powerful. Video ini sangat cocok untuk target audiens utama Unsia, yaitu para generasi milenial dan Gen Z yang mudah bosan dengan durasi video yang terlampau panjang. Kemudian yang ketiga, to the point dan relevansi. Video 1 menyajikan informasi secara langsung mengenai poin-poin penting dari Universitas Cyber Asia, serta memberikan hook yang efektif berupa kehadiran Unsia yang sangat cocok untuk para calon mahasiswa baik yang baru lulus SMA atau yang ingin berkuliah sambil bekerja. Yang berikutnya adalah Customer Journey Mapping. Pada tahap ini kami menganalisis pada 2 hal, yaitu tahap awareness dan tahap conversion. Ini salah ketik ya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan tahap awareness atau kesadaran, pada video 1 tidak menjual fitur secara mendetail, tapi menjual mimpi dan citra. Narasi Hai Aku Unsia, ditambah sajian visual yang menampilkan akreditasi Unsia dan kerjasama internasional sangat cocok untuk audiens yang baru pertama kali mendengar Unsia. Tujuannya adalah untuk menanamkan persepsi bahwa Unsia adalah kampus yang modern dan canggih, dengan tenaga didik profesional dan pengakuan dari dalam negeri dan luar negeri. Kemudian pada tahap conversion, video 5. Video ini menggunakan teknik promosi soft selling yang paling efektif. Di tahap konversi, calon mahasiswa tidak lagi butuh dimotivasi soal mimpi, mereka butuh jawaban logis. Video 5 secara eksplisit menyebutkan akreditasi baik sekali atau jaminan mutu, UKT ramah kantong atau keterjangkauan, dan juga bisa dicicil, fleksibilitas pembayaran. Informasi taktis inilah yang dibutuhkan seseorang untuk akhirnya berani mengklik tombol pendaftaran. Pada kritik, dari ketiga video tersebut, video nomor 4 yang memiliki kelemahan teknis dari awal hingga akhir, khususnya di bagian pertengahan. Pada kelemahan audio, musik latar atau background terlalu melankolis atau sedih di awal sampai dengan akhir. Tidak ada perubahan dinamika musik saat solusi ditemukan, sehingga emosi penonton tidak diangkat menjadi semangat mendaftar. Dan yang kedua terkait kelemahan audio adalah audio masih terlalu bising oleh suara angin saat di awal scenes video, membuat sedikit tidak nyaman saat menonton videonya. Yang kedua adalah terkait dengan kelemahan visual. Visualnya yang membosankan. Setelah visual sinematik di stasiun, visual saat masuk ke bagian solusi Unsia menit kedua detik 48, kualitasnya anjlok drastis hanya menjadi screen recording HP yang kaku. Menggulir scroll website dengan teks kecil sangat sulit dibaca dan menurunkan retention rate. 2. Kualitas resolusi gambar yang pecah membuat audiens kehilangan semangat untuk menonton video sampai akhir. Dan yang terakhir adalah teknik pengambilan gambar yang kurang pas, kamera tidak stabil, misalnya terlalu dekat dengan wajah atau terlalu jauh. Saran perbaikan berdasarkan kualitas video nomor 4. Saran konkret yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas video nomor 4. Yang pertama, menggunakan kinetic typography. Daripada merekam layar HP yang sedang meng-scroll website, ubah informasi prodi atau biaya
menjadi teks animasi yang muncul di samping wajah talent. Ini akan mempertahankan dinamika visual. Saran yang kedua adalah menggunakan audio bridge. Gunakan teknik audio bridge untuk mengubah musik. Saat narator berkata, "Tapi, apakah ada solusi?" Musik harus berubah menjadi tempo yang lebih cepat dan inspiratif untuk membangun desire atau hasrat untuk mendaftar. Yang ketiga adalah gunakan mikrofon wireless. Gunakan mikrofon ketika narator akan berbicara. Mikrofon bisa membantu meningkatkan volume suara narator dan dapat memperjelas ucapan serta mengurangi kebisingan. Saran perbaikan berbasis teori video marketing, video nomor 4. Yang pertama, tambahkan narasi call to action atau CTA. Di akhir video, narator hanya berbicara. Sebaiknya tambahkan narasi ajakan untuk mendaftar kuliah di Unsia. Bisa juga dengan menambahkan tombol grafis daftar sekarang atau dengan menggunakan QR code yang berukuran besar di layar untuk mempermudah action. Saran kedua yaitu memanfaatkan audio untuk menyampaikan CTA. Optimalkan audio sebagai sarana penunjang CTA. Pastikan audio jelas, volume yang pas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil. Atur kecepatan audio agar tidak terlalu cepat dan terkesan tergesa-gesa. Dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan audio, diharapkan tujuan promosi dari video tersebut dapat tersampaikan dengan maksimal kepada audiens. Saran yang ketiga yaitu mengoptimalkan kualitas gambar untuk menunjang CTA. CTA dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan kualitas visual pada video promosi. Gunakan resolusi SD agar video terlihat dengan jelas. Kualitas video juga bisa meningkatkan minat audiens untuk mendaftar di Unsia karena tertarik oleh visual yang disajikan dalam video promosi. Baik, setelah kita mengapresiasi karya-karya terbaik, izinkan kami untuk berbagi sedikit pandangan mengenai aspek-aspek yang masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Dari 10 video yang kami amati, kami melihat bahwa video 3 memiliki potensi yang sangat besar. Secara konsep, video ini sebenarnya sudah baik karena menampilkan identitas Unsia secara lengkap. Namun, sebagai sesama kreator, kami mengidentifikasi beberapa tantangan teknis yang jika dioptimalkan, akan membuat video ini jauh lebih bersinar. Tantangan pertama yang kami temukan adalah berkaitan dengan durasi video. Kami memahami niat baik kreator untuk menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya. Akan tetapi, di platform digital yang serba cepat ini, durasi yang cukup panjang terkadang menjadi kendala bagi audiens untuk menyimak pesan hingga tuntas. Rasanya akan lebih efektif jika video ini dikemas lebih padat, sehingga pesan utamanya akan langsung memikat hati audiens sejak detik-detik awal. Selain durasi, ada 2 poin teknis lain yang mungkin bisa menjadi catatan kita di masa depan. Nah, poin yang pertama adalah keseimbangan audio. Kami merasa musik latar yang dipilih sebenarnya sangat indah, namun di beberapa bagian, volumenya terdengar sedikit lebih dominan dibandingkan suara narasi. Hal ini sayang sekali, karena pesan penting yang disampaikan narator menjadi agak tersamar. Mungkin kedepannya, mixing audio bisa dibuat lebih seimbang agar suara narasi menjadi tokoh utama yang memandu penonton. Nah, poin kedua berkaitan dengan gaya bercerita. Video ini menyajikan fakta yang akurat, namun penyampaiannya terasa sedikit formal. Dalam digital marketing, kita tahu bahwa storytelling yang menyentuh hati seringkali lebih efektif daripada pemaparan data. Jika narasi video ini bisa dibawakan dengan intonasi yang lebih dinamis, misalnya ada naik turunnya, ada penekanan emosinya, kami yakin video ini tidak hanya didengar, tapi juga bisa dirasakan oleh calon mahasiswa. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini bukan tentang videonya yang kurang bagus, melainkan bagaimana kita bisa memoles berlian yang sudah ada agar kilauannya menjadi lebih maksimal dan pesannya benar-benar sampai ke hati audiens. Nah, berdasarkan hasil review terhadap 3 dari 10 video promosi Unsia, dapat disimpulkan bahwa secara umum ketiga video telah berhasil menyampaikan identitas Unsia sebagai universitas full online dengan pendekatan digital yang modern dan fleksibel. Dari sisi pesan, ketiganya sudah menonjolkan keunggulan utama seperti kemudahan akses belajar, teknologi pembelajaran, serta peluang bagi mahasiswa dari berbagai daerah. Namun, efektivitas penyampaian masih berbeda pada tiap video, terutama dalam aspek visual, audio, dan kekuatan storytelling. Dan di antara ketiga video tersebut, terdapat video 1 yang paling menonjol dari segi penyampaian pesan dan daya tarik audiens. Sementara video 3 menunjukkan kelemahan visual yang cukup signifikan. Kelemahan tersebut terlihat pada komposisi gambar yang kurang dinamis, kualitas pencahayaan yang kurang optimal, durasi video yang terlalu panjang, serta editing yang terasa monoton sehingga tidak mampu membangun emosi dan mempertahankan perhatian penonton. Akibatnya, pesan promosi menjadi kurang kuat dan brand image Unsia tidak tersampaikan dengan maksimal.
Dengan demikian, perbaikan pada aspek visual, tempo editing, dan kreativitas storytelling sangat diperlukan agar seluruh video promosi memiliki kualitas yang konsisten, lebih engaging, dan mampu meningkatkan minat calon mahasiswa secara lebih efektif. Baik, sekian review video promosi Universitas Siber Asia dari kelompok 4. Terima kasih.